Ketua Otorita IKN mundur. Nah, kemudian Pak Bas langsung jadi PLT Ketua. Ada apa nih? Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo pada Senin kemarin ramai menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Kabar pengunduran diri Bambang dan Doni tentu memicu spekulasi dan kekhawatiran tentang masa depan IKN. Nah, pasti pada ragu nih akan keberlanjutan proyek masa depan bangsa ini. Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN seakan jadi petir di siang bolong bagi masyarakat Indonesia. Serang-serangan dari pihak yang tidak pro terhadap IKN semakin beringas, baik terhadap IKN sebagai kebijakan ataupun terhadap Pak Jokowi. Seakan-akan memanfaatkan aura ketidakpastian pembangunan kota yang nantinya akan menjadi wajah dari bangsa ini. Presiden Jokowi dan pemerintah langsung gerak cepat mengisi kekosongan posisi ketua dan wakil otorita IKN. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Presiden Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Sedangkan mantan Kepala Otorita IKN yang mengundurkan diri yaitu Bambang Susantono justru diberikan tugas baru oleh Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional dalam upaya percepatan pembangunan IKN. Nah, jadi penunjukan Pak Bas menjadi Kepala Otorita IKN bukan karena ada masalah di IKN. Simpel aja, adanya perpindahan fokus dan job desk supaya pembangunan IKN bisa lebih lancar. Pemindah tugasan Mas Bambang harusnya menjadi upaya Presiden Jokowi untuk menguatkan kerjasama dan investasi yang masuk ke IKN khususnya yang datang dari luar negeri. Karena Mas Bambang udah paham seluk-beluk dari IKN harusnya lebih mudah untuk mengambil hati para investor nantinya. Dan penunjukan Pak Bas sebagai Kepala Otorita IKN itu simply untuk memperkuat sistem pembangunan yang udah dijalankan di IKN. Dengan pengalamannya sebagai Menteri PUPR, Pak Bas pasti punya kapasitas untuk melanjutin pembangunan IKN secara baik dan lancar. Penunjukan Pak Bas tuh sebagai PLT Kepala Otorita IKN oleh Presiden Jokowi sendiri mendapat pujian dari berbagai pihak. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa keputusan Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjadi PLT Otorita IKN adalah langkah tepat. Ia menilai kalau posisi Kepala Otorita IKN harus diisi oleh sosok yang memiliki kemampuan teknis soal infrastruktur dan pembangunan. Dan hal tersebut semuanya dimiliki oleh Pak Bas. Nah, ada lagi nih yang dinyatakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Irwan Veko. Irwan menilai kalau pemilihan Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN udah tepat adanya. Karena secara de facto memang dari sisi anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan IKN sebagian besarnya dihandle oleh Kementerian PUPR. Ia juga menambahkan kalau pengunduran diri Bambang Susantono adalah hal yang biasa dan ia meyakini kalau pembangunan IKN tidak akan stagnan meski sosok Bambang mundur. Memang tidak sedikit omongan-omongan di luar sana yang bilang kalau IKN ini pembangunannya nggak akan lancar. Kebetulan banget Pak Jokowi juga lagi berkunjung nih ke IKN. Dan seakan orang-orang bilang Pak Jokowi ke IKN karena panik soal IKN. Padahal ya nggak gitu juga ceritanya gengs. Kedatangan Presiden Jokowi ke IKN merupakan kunjungan yang gak ada hubungannya soal lancar atau tidaknya pembangunan IKN. Ini memang simply karena punya beberapa agenda di IKN. Agenda utama kunjungan Jokowi adalah peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 6 IKN. Jokowi akan melaksanakan groundbreaking Astra Beach Center, Nusantara Botanical Garden, Sekolah Al-Azhar Sumarekon, Universitas Gunadarma, Gedung PT BTN Persero, Nusantara Sustainability Hub, Bina Bangsa School, PT Arena Geraha Andalan, dan groundbreaking PLN Hub. Salah satu agenda lainnya adalah peresmian bendungan sumber air minum Sepaku Semoy di Penajam Pasir Utara. Bendungan ini punya daya tampung 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar yang nantinya bendungan ini akan menjadi sumber air minum bagi masyarakat di IKN dan juga Balikpapan.
Presiden Jokowi juga meresmikan pusat persemaian Mentawir. Area seluas 120 hektar ini nantinya berguna sebagai tempat menyimpan bibit tanaman untuk rehabilitasi hutan, juga mereklamasi lubang bekas tambang. Daerah ini nantinya juga akan menjadi pusat program penghijauan IKN. Dan jangan lupa, Jokowi juga hadir dan membuka kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2024 di Balikpapan. Nah, udah tahu kan tujuan kunjungan Jokowi ke IKN adalah untuk melihat dan memantau progres pembangunan IKN. Apalagi tahun 2024 ini, Pak Jokowi akan melaksanakan upacara 17 Agustus pertama kalinya di IKN. Dan kabarnya juga kedatangan Pak Jokowi juga mengajak Mas Wisnu Tama. Widih, ada persiapan apa nih? Upacara 17 Agustus nanti kira-kira bakal semeriah apa ya? Bakal kayak G20 atau Gala Dinner World Water Forum? Atau bakal segila opening ceremony Asian Games? Nah, wajib nih kita tunggu gebrakannya. BTW, emang aroma-aromanya Agustus tahun ini IKN bakal resmi beroperasi kayaknya ya. Soalnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kalau Bandara IKN mulai akan beroperasi mulai 1 Agustus 2024. Budi mengatakan bahwa lokasi landas pacu, gedung terminal, dan fasilitas lainnya sudah oke dan sesuai rencana. Nah, apalagi kalau gini, berarti IKN harusnya udah siap menerima pendatang dari semua daerah di Indonesia dan juga luar negeri. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di IKN. Hal ini karena pembangunan IKN adalah salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia pada tahun 2045. Target ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah menekankan keberlanjutan pembangunan sebagai prinsip mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon. Presiden Jokowi juga mengatakan kalau IKN nantinya akan menjadi kota terhijau di dunia. Nah, udah paham kan? Masih ragu nih sama IKN? Ya nggak usah lah ragu-ragu. BTW, kalau kalian mau naruh satu tempat favorit di IKN, kalian mau bikin apa? Coba langsung aja komen di bawah ini ya.